Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Raihan Fitranto dengan NIM 027 eh, dari kelas A angkatan 2023. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan video teknik pemrosesan citra berdasarkan urutan praktikum Computer Vision pada modul 3. Setiap praktikum akan dijelaskan secara konseptual dan ditunjukkan implementasinya menggunakan Python, Open, dan OpenCV. Library yang kita gunakan adalah NumPy dan Matplotlib untuk pemrosesan dari grafiknya. Langsung aja ke percobaan yang pertama, yaitu contour detection. Jadi sini ada gambar original, gambar binary, dan gambar yang sudah dikontur. Dilihat di sini sudah memiliki batasan-batasan pada setiap objek, di mana kontur sudah terdeteksi dan segmentasi dari gambar telah tersegmentasi secara terpisah. Jadi di sini ada kontur untuk eksternal, jadi satu kontur saja. Terus di sini ada list untuk 3 kontur, sisi OMP untuk 3 kontur, dan retri untuk 3 kontur. Untuk retri sangat maksimal untuk pensegmentasian objek yang bersarang atau dalam satu objek memiliki 3 macam objek seperti ini. Lalu selanjutnya di sini ada yang namanya aproksimasi kontur. Ini ditandakan dengan epsilon 1%, 5%, dan 10%. Jadi pada epsilon 1% yaitu 7 titik, epsilon 5% yaitu 5 titik, dan epsilon 10% adalah 4 titik. Ini memungkinkan bahwa aproksimasi atau pemrosesan citra berdasarkan objek untuk memodelkan objek dalam sebuah titik. Jadi bagaimana kamera itu dapat mendeteksi objek bulat, kotak, dan lain sebagainya berdasarkan sisi-sisi dan titik dalam objek tersebut. Nah, dalam proses kontur ini, citra dikonversi menjadi grayscale dan thresholding untuk menghasilkan citra yang biner. Karena kontur hanya dapat dideteksi pada citra yang biner. Makanya di sini terdapat binary dan sudah terdapat kontur di sini. Lalu yang kedua, histogram equalization. Sini ada gambar grayscale dan ini adalah histogramnya. Dan jika sudah dinormalisasikan menggunakan CDF, histogramnya akan seperti ini, yang menyatakan bahwa saturasi warna pada sebelah kiri terlihat gelap atau pencahayaannya 0. Lalu kemudian semakin ke kanan semakin terang.
Setelah dinormalisasikan juga tidak terjadi lonjakan yang signifikan antara terang dan gelapnya. Histogram equalization digunakan untuk meningkatkan kontras citra sehingga citra dapat teridentifikasi atau dapat terbedakan dari segi kontrasnya. Seperti ini. Warna terjaga, kontras meningkat. Jadi gambar asli kontras tampak menyampur, di sini kontras dapat terlihat terang dan gelapnya. Seperti itu. Ini ada contoh gambar untuk underexpose sampai overexpose, dan ini adalah untuk grafiknya. Bisa dilihat bahwa asli dan setelah EQ di sini terdapat perbedaan karena memiliki kontras yang berbeda. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu CLAHE. Ini sama seperti yang sebelumnya, yaitu meningkatkan kontras, tetapi untuk pencahayaan yang tidak merata. Nah, ini untuk metode equal akan seperti ini. CLAHE akan seperti ini, dan dapat dilihat juga pada histogram dapat merata untuk CLAHE-nya. Artinya metode CLAHE ini bekerja secara adaptif dan dapat menyampurkan dari setiap gambar yang memiliki kontras. Ini untuk clip limit dari 1 sampai 40. Bisa kita lihat gambar akan semakin kasar. Selanjutnya ini untuk gambar asli, untuk equalization akan menjadi seperti ini untuk kontrasnya, dan untuk metode CLAHE di sini gambar tampak menyampur. Nah, pada pencahayaan tidak merata, metode CLAHE dapat adaptif untuk meratakan dari segi pencahayaannya, dan kontras terlihat lebih menyampur. Seperti itu. Setelah itu ada color segmentation, yaitu hue spectrum di sini dari 0 sampai 350. Segmentasi warna dilakukan menggunakan ruang HSV, yaitu hue, saturation, and value. Hue menggambarkan saturasi, hue menggambarkan variasi warna, saturation menggambarkan terang ke gelap, dan value menggambarkan cerah
ke tidak cerah, berwarna dan tidak berwarna, seperti itu. Di sini ada gambar asli, terus ini menggunakan HSP. Jika digunakan mask merah, hasil merah. Di sini mask hijau, hanya hijau yang terlihat. Mask biru, hanya biru yang terlihat. Noise raw setelah morfologi menjadi bersih. Jadi setelah morfologi gambar akan terlihat hanya yang objek yang bisa dilihat dengan mata saja, sehingga menormalisasikan dari gambar yang diproses. Ini dari deteksi HSV ini kita bisa mendeteksi 6 objek dengan multiwarna. Perlu diingat bahwa HSV lebih tahan, lebih reliable dibanding RGB terhadap perubahan pencahayaan, karena memiliki spektrum warna yang bervariasi. Selanjutnya kita ke thresholding. Ini ada 6 gambar dimana threshold 50 sampai dengan 200 diterapkan. Threshold global menggunakan satu nilai untuk seluruh citra. Bahwa di sini gambar aslinya seperti ini dengan saturasi yang berbeda dan kontras yang berbeda. Untuk threshold 50 yang terdeteksi adalah gambar satu saja, karena pada gambar satu ini terlihat lebih kontras daripada gambar yang lainnya. Untuk threshold 100 gambar meningkat yang diterima, 127 lebih meningkat lagi, dan threshold 200 di sini gambar tidak terlihat apapun atau semuanya dideteksi. Metode threshold ini kurang efektif pada pencahayaan tidak merata. Ini untuk binary, penerapan binary pada threshold. Nah, bisa kita lihat di sini juga pada threshold manual 127 akan tertampak bahwa di sini frekuensinya hampir mirip daripada deteksi otomatis untuk threshold Otsu. Nah, ini untuk pengaruh noise pada global thresholding. Jadi noise yang aslinya akan seperti ini. Jika sudah di thresholdkan menggunakan global threshold, akan seperti ini. Dia akan menurunkan dari segi noise-nya.
Baik, kita ke praktikum selanjutnya yaitu thresholding OSU atau triangle. Ya, jadi di filter threshold OSU ini hasilnya akan seperti ini. Di dalam threshold 170 akan menjadikan gambar seperti ini, yaitu dengan kontras yang maksimal sehingga gambar menjadi binary, hitam dan putih. Dan juga di triangle thresholding sini gambar dapat terlihat kontras dengan jelas. Dan jika digunakan OSU dan blur dengan rentang threshold yaitu 174 akan terlihat gambar seperti ini. Lalu juga pada histogram threshold plus threshold di sini. Untuk OSU 170, triangle 230 perbedaannya sangat signifikan. Dengan tentang pencahayaan yang signifikan di sini di OSU 170 yaitu, dan juga triangle 230. Untuk histogram nature-nya di sini juga sangat signifikan dalam perbedaannya seperti itu. Lalu kita lanjut ke adaptive thresholding. Adaptive thresholding itu menghitung threshold secara lokal. Di sini ada mean vs Gaussian adaptive threshold. Ini gambar asli. Untuk mean-nya seperti ini, untuk Gaussian-nya seperti ini. Bisa terlihat bahwa gambar lebih menyampur pada Gaussian thresholding. Ini variasi block size pada adaptive thresholding. Jadi block size-nya seiring meningkatnya block size, maka kontras antar block pixel, blok dari objek itu akan semakin besar. Ini untuk konstanta C-nya. Untuk C minus 5 sampai dengan C20, dimana besaran C akan menurunkan besar kontras yang terdapat pada gambar. Ini global vs adaptive threshold pada pencahayaan yang tidak merata. Lalu kita ke konvolusi dan filter 2D. Jadi sini ada empat parameter, yaitu kernel identity, blur, sharp, dan emboss. Konvolusi digunakan untuk berbagai operasi filtering. Di sini untuk gambar asli, grayscale, konvolusi manual di sini,
3x3 dan menggunakan CV2 filter 2D akan seperti ini. Perbedaannya tidak signifikan. Nah, untuk menggunakan berbagai macam parameter yang digunakan untuk kontras dari gambar tersebut, menggunakan identity akan seperti ini, box blur seperti ini, sharpen seperti ini, emboss seperti ini, dan edge detect seperti ini untuk mengenali objek. Di sini juga kita bisa custom kernel dari nol. Ini kernel horizontal, diagonal, terus kernel Laplacian. Hasilnya akan seperti ini untuk horizontal, diagonal, dan Laplacian. Tampak kontrasnya seperti itu. Bisa dilihat bahwa kontras dapat terlihat dengan jelas, bahkan lebih terlihat pada kernel horizontal di sini karena memiliki titik saturasi yang jelas. Pengaruh ukuran kernel terhadap waktu dan hasil. Sini ada ukuran kernelnya di 3 sampai 61. 3 objek masih tampak jelas, hingga 61 objek menjadi blur. Untuk waktu pemrosesannya juga bervariasi dari untuk ukuran yang 3, yaitu yang paling sedikit mengkonsumsi waktu sampai dengan ukuran 61 yang paling banyak mengkonsumsi waktunya. Lanjut kita ke Gaussian blur. Gaussian blur digunakan untuk smoothing citra di sini, untuk blurring. Ini kita ada 3 gambar untuk membedakan menggunakan fungsi-fungsi apa saja. Jadi sini Gaussian blur, blur rata-rata, min, sama box filter. Jadi bisa dilihat di sini gambarnya. Gaussian blur, blurnya sedikit. Lalu blur rata-rata dan box filter akan terlihat blur yang sangat hebat. Ini untuk parameter kernelnya. Kernel besar blur lebih kuat dan detail menjadi menghilang di sini. Nah, ini untuk pengaruh nilai sigma pada Gaussian blur. Untuk kernel yang sama akan dihasilkan juga gambar yang lebih blur untuk sigma yang lebih tinggi. Namun blur dapat merata pada gambar. Dilihat pada grafik histogramnya. Ini ada kernel 2D heatmap
yaitu blur secara kotak-kotak. Ini untuk filter Gaussian blur, step filter, dan selisih absolut. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu median dan bilateral. Median filter efektif untuk noise impulsif. Bilateral filter mempertahankan tepi. Di sini median blur pada sandpaper noise. Jadi pada median blur di sini sangat efektif untuk noise yang impulsif atau besar seperti sandpaper ini, sehingga dapat memperhalus dari gambarnya atau objeknya. Ketika kita memakai Gaussian blur, maka sudah dapat terblur, namun pada gambar masih terlihat titik-titik noise yang sangat signifikan. Nah, ini untuk perbandingan ukuran kernelnya pada gambar. Maka gambar akan terlihat lebih blur di kernel yang lebih tinggi. Ini untuk bilateral filter Sigma 20, bilateral 25, 75 sampai dengan 150 akan seperti ini. Metode bilateral bagus untuk edge preserving, smoothing. Jadi untuk mempertahankan yang tepinya sehingga gambar dapat terlihat lebih detail, digunakan filter bilateral di sini daripada menggunakan median filter. Nah, di sini terdapat noisy jika memakai Gaussian seperti ini. Jika memakai median K5 di sini akan seperti ini. Namun tampak tepinya kurang untuk terjaga dibanding yang sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya kita ke sharpening. Jadi pada gambar di sini ada 3 kali, 5 kali, dan 9 kali. Pada gambar 3 kali, objek akan lebih terlihat terdefinisi daripada yang asli. Namun jika semakin kuat akan terlihat noise. Ini untuk masking untuk alpha 1,5, WSM manual, dan edge weight. Nah, ini untuk Laplacian sharpening. Jika Laplacian key size-nya ditingkatkan, maka gambar akan semakin jelas.
untuk kontrasnya dan terdefinisi, namun gambar akan tampak lebih blur. Ini alfa yang kecil sampai alfa yang besar ditunjukkan pada besaran histogram di sini, bahwa gambar akan terdefinisi namun akan terpecah-pecah nantinya. Kita lanjut ke praktikum selanjutnya, yaitu deteksi tepi sobel. Sobel mendeteksi gradien arah tertentu. Ini untuk vertikal GX, GY untuk tepi horizontal. Ini ada perbandingannya untuk magnitude, gradien HSV, dan quiver. Untuk kernel 3, untuk filter sobel seperti ini, dan magnitude seperti ini. Jadi gambar akan tampak lebih terdefinisi pada magnitude untuk kernel 3. Ini profile magnitude di baris tengah. Posisi pixel horizontal. Kelas 1 sampai 7. Sini hampir mirip. Ini ada magnitude, gambar magnitude 1 sampai dengan 7 untuk K-size yang berbeda. Untuk heatmap K-size 1 sampai dengan 7 seperti ini. Ini digunakan untuk mendeteksi tepi dari gambar objek yang terdefinisi sebelumnya. Tadi sudah dibahas untuk deteksi tepi sobel, dan sini kita ke deteksi tepi Kenny. Sebentar. Jadi di sini ada deteksi threshold dengan threshold yang berbeda untuk deteksi tepi Kenny. Gambarnya akan seperti ini.
Lalu kita ke selanjutnya untuk deteksi tepi Laplacian. Di sini ada gambar originalnya akan seperti ini. Di sini tepinya banyak. Kita gunakan untuk Laplacian key size-nya 1 sampai 5 di sini. Untuk sigmanya 0,5 sampai dengan segini. K size lebih besar, respon lebih smooth. Laplacian plus K ini menghasilkan deteksi tepi yang paling lengkap. Kalau untuk K ini menghasilkan edge tipis dan akurat. Namun Laplacian juga sensitif terhadap noise. Jadi jadi untuk penggabungan antara Laplacian dan K ini akan menghasilkan deteksi tepi yang paling bagus karena dia sangat sensitif dan sangat akurat gitu. Kita ke morfologi erosi dilasi. Di sini erosi mengecilkan objek, dilasi untuk memperbesar objek. Nah, ini untuk erosi, ini untuk dilasi. Jadi untuk objek yang kecil noise ini setelah dierosi maka akan tampak tidak terlihat dan setelah dilasi akan tampak lebih terlihat. Seperti itu. Ini untuk berbagai ukuran dari erosi dilasi. Dari 3x3 sampai dengan 9x9 untuk metode rect, ellipse, dan cross. Ini pada iterasi yang berganda di sini, pixel akan menurun di sini dan gambar akan tampak lebih pecah. Ini untuk kernel rect ya. Ini untuk erosi, ini untuk dilasi. Aplikasi nyata erosi dilasi di sini pixel terhapus. Setelah erosi pixel terhapus ya. Namun tampak pada gambarnya akan tampak pecah. Kita ke morfologi lanjut. Opening menghilangkan noise, closing mengisi lubang. Jadi di sini citra hasilnya akan seperti ini, erosi plus dilasi akan seperti ini, dilasi plus erosi akan seperti ini. Jadi objeknya akan seperti ini. Jadi asli, untuk gambar aslinya
Ini untuk gambar 3x3, 5x5, dan 9x9. Ini yang berbeda hanya di pixelnya aja. Pixel lebih banyak, gambar akan tampak lebih jelas. Ini top hat dan black hat. Digunakan untuk menonjolkan objek terang atau gelap. Nah, ini objek terangnya terlihat, ini objek gelapnya akan terlihat. Hit or miss transform. Deteksi pola spesifik, dia akan deteksi pola yang spesifik. Selesai, lanjut ke top hat and black hat tadi yang sudah dijelaskan bahwa dia akan menonjolkan objek terang atau gelap. Untuk top hat, white top ini white top hat ya, transformation WTH. Ini untuk BTH, black top hat. Ini koreksi pada pencahayaan tidak merata menggunakan saturation white top hat. Jadi untuk gambar aslinya, simulasi tidak meratanya. Ini udah untuk background estimasi. Ini pada filtering white top hat. Ini plus kontras. Ini pada adaptive equalization. Pada white hat di sini semakin besar pixel maka akan semakin kelihatan untuk terang dan gelapnya. Lalu ada transformasi Fourier. Fourier mengubah citra ke domain frekuensi. Ini gambar aslinya akan seperti ini. Spektrum, rekonstruksi, frekuensi pixelnya. Ini ada kebocoran di sini, magnitudenya semakin tinggi di pixel 200 sampai 300. Low pass and high pass. Jadi frekuensinya akan semakin besar di sini. Hasil low pass, blur dan detail menghilang. Jadi tampak blur dan detail menghilang. High pass, pita frekuensi tertentu. Jadi detail dapat terjaga pada high pass.
Ini perbandingan magnitude spektrum dan rekonstruksi. Ini magnitude di sini dan rekonstruksi di sini. Sinyal sinusoidal sintetis. Jadi di sini ada gelombang horizontal, ini gelombang vertikal, gelombang diagonal, superposisi 3 frekuensi. Ini magnitude spektrumnya vertikal, magnitude spektrumnya ini horizontal, ini vertikal. Ini untuk diagonal dan ini untuk 3 frekuensi. Oke, kita ke filter frekuensi di sini. Oke, jadi sini ada filter ideal LPF, ada Gaussian LPF dan Butterworth LPF. Sini diukur menggunakan DO parameter, yaitu DO 10 D0 maksudnya. Mohon maaf. Jadi D0 10, D0 30 dan D0 60. Ini high pass and band pass filter. Jadi untuk HPF di sini mempertahankan detailnya, sedangkan LPF adalah menghaluskan dari objek tersebut. Ya. Kita ke praktikum 20, yaitu connect komponen. Jadi citra biner, gambar asli citra biner, lalu kemudian label 5 komponen. Terus di sini ada citra biner, lalu kemudian menggunakan bounding box dan centroid per komponen. Kita segmentasi pada kontur-konturnya. Lalu di sini kita menghilangkan noise menggunakan heatmap area. Ini untuk diagonal image untuk 10 komponen yang tidak terhubung, lalu untuk satu komponen yang terhubung. Ini ada citra binernya, ini untuk rank by area di sini. Yang paling gede sampai dengan yang paling kecil. Selesai, jadi saya akan menunjukkan juga untuk project dari kelompok kami. Yaitu automatic sebentar. Automatic detection object menggunakan fitur CLHE, bilateral, mask, OTSU, adaptive, dan edge morphology. Kemudian juga ada connect komponen di sini, 5T spectrum, dan low pass result. Jadi pada objek yang pertama
akan difilter menggunakan CLHE. Jika menggunakan bilateral dan sebagainya untuk kebutuhan filtering pada pemrosesan gambar seperti itu. Lalu hasilnya akan tersimpan di folder output dan sudah dinamai menggunakan fitur yang ada pada gambar tersebut. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Otomasi Membangun Negeri.